Bab 811 Rencana Pemisahan. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah mendapat kabar baik dari Inter, butuh beberapa saat bagi S untuk menenangkan emosinya. Kalau bisa, dia ingin bicara langsung dengan Alina, tetapi kunjungan ke rumah hanya terbatas dan eksklusif untuk anggota Tiff House. Meskipun demikian, karena Inter telah melaksanakan misinya dan Alina tidak lagi berisiko dieksekusi, dia bisa tenang. Lebih jauh lagi, sekarang tidak masalah lagi apakah dia mencapai benua angin biru atau tidak, dan Inter bisa mendatanginya. Karena Freya telah menyebarkan rumor tentang manusia yang mendapatkan seluruh warisan alam rahasia dan seluruh alam rahasia. Jadi, bukan hanya benua tetapi seluruh rombongan ini yang menjadi target sekarang. Tetapi ini juga merupakan kesempatan bagi kita secara keseluruhan. Pikiran S berpacu saat berbagai kemungkinan baru terbuka. Lalu masih ada istriku yang jahat. Dia benar-benar membuat kemajuan yang luar biasa, dan bahkan aku iri padanya, dan tidak lama lagi dia akan bebas. Aku bertanya-tanya bagaimana reaksi Alina. S tidak bisa menahan senyum dengan kilatan penuh harap namun firasat bersinar di matanya. S kemudian menghentikan formasi yang melindungi kamarnya dan kemudian mengeraskan suaranya sedikit, dan berkata, "Nona-nona, saatnya untuk rapat darurat di rumah." Dengan demikian, sosok Noah muncul seperti hantu, dan sesaat kemudian, Freya juga muncul. Sekarang setelah mereka berada di alam manifestasi jiwa, mereka tidak langsung memasuki ruang rumah pencuri karena alam ini baru bagi mereka berdua, dan mereka perlu memahami hukum, yang merupakan proses yang rumit. Meskipun Freya tidak perlu lagi berada di luar karena avatar penyihirnya sekarang berada di luar, dia tetap berada di luar dan mengawasi operasi dan para budak. Adapun Noah, dia telah menghentikan penyempurnaan tubuhnya karena dia khawatir S mungkin perlu waktu untuk pulih dari luka-lukanya atau perlu waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasinya setelah terobosan. Jadi, dia tetap tinggal untuk melindunginya meskipun tahu itu tidak ada artinya. Tudung kepala S terlepas, tetapi dia mengenakan penyamaran white karena dia tahu setelah terobosannya bahwa pesona sialan itu telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Sampai pada titik di mana hukum pesona telah muncul dalam hukum yang dipahaminya. Jadi, dia tidak ingin menunjukkan penampilan aslinya kecuali jika keduanya akan efektif dengan cara yang salah. "Apakah kamu membutuhkan sesuatu?" Freya bertanya karena pertemuan mendadak ini terlalu tiba-tiba. S menyatakan sambil tersenyum, "Aku memanggil kalian berdua untuk memberi kabar baik. Vaseles telah berhasil menyelamatkan Alina dan melarikan diri dari sekte Gunung Angin Biru. Jika semuanya berjalan lancar, mereka seharusnya dapat meninggalkan benua itu juga dan menuju ke arah kita. Bagi kita, ini berarti seluruh rencana kita berubah." Baik Noah maupun Freya terkejut sebelum keheranan bersinar di mata mereka karena suara ini sangat tidak nyata. Dia benar-benar berhasil, dia bahkan lebih hebat dari pembunuh bayaran yang kukenal. Freya bergumam sambil melirik Noah. Noah memutar matanya ke arah Freya karena dia tahu wanita ini masih belum bisa melupakan kekalahannya di awal. Tetap saja, terlihat jelas bahwa Inter telah tumbuh cukup pesat selama dia meninggalkan rumah pencuri itu. "Apakah ini berarti kita tidak akan pergi ke benua manusia lagi?" Noah bertanya tanpa ekspresi. S berpikir sejenak sebelum menjawab, "Jika dia bisa meninggalkan benua itu dalam waktu 1 tahun, maka menurutku tidak perlu pergi ke sana. Tapi kemungkinan itu masih ada. Meskipun demikian, kemungkinan itu terjadi masih tipis, jadi mari kita bahas langkah kita selanjutnya." Freya menyipitkan matanya saat dia agak menebak niat S. Apakah kita akan meninggalkan kapal ini? Dia tahu tidak perlu lagi bepergian dengan manusia-manusia ini karena mereka tidak lagi membutuhkan mereka untuk menyusup ke benua angin biru dan sekte AWM. Jadi, tidak perlu lagi menyimpan masalah yang terus berdetak ini di dekat mereka. S tidak menyangkalnya sambil mengangguk, "Memang, tidak perlu repot-repot dengan mereka lagi. Sebaliknya, aku ingin kalian berdua memilih tempat operasi dan mulai meningkatkan peringkat rumah kalian. Sudah waktunya bagi kalian berdua untuk mulai mengumpulkan pencurian kalian dan mengasah keterampilan kalian lebih jauh. Itu juga bagus untuk kultivasi kalian karena kalian akan mengumpulkan lebih banyak pengalaman, N0 Velus B, C0M. Tunggu, mengapa kalian tiba-tiba memberitahu kami ini? Apakah kalian tidak ingin kami pergi bersama kalian? Apa yang kalian rencanakan?" Noah bertanya dengan tegas dengan nada cemas yang jelas. S mendesah sambil menjawab,
itu perlu untuk pertumbuhan kalian sebagai pencuri yang hebat seperti Inter. Selain itu, kalian bukanlah alat untuk disimpan di rumah pencuri, yang dapat aku gunakan kapanpun aku mendapat masalah dan memiliki kehendak bebas kalian. Sebaliknya, kalian akan lebih berguna jika kalian beroperasi di tempat yang berbeda. Sama seperti Inter yang hadir di luar saat berita tentang Alina mulai menyebar, atau aku tidak tahu kapan aku akan mengetahuinya jika dia tidak berada di luar rumah pencuri saat itu. Nada suaranya sangat tegas, tidak perlu dikatakan lagi bahwa kalian akan tumbuh jauh lebih kuat dan lebih cepat di rumah pencuri, tetapi kalian juga tahu bahwa kesendirian hanya dapat membantu kalian sampai batas tertentu. Lebih jauh lagi, kalian dapat memperoleh lebih banyak poin rumah dan berevolusi jauh lebih cepat jika kalian bebas melakukan pencurian, dan itu juga yang terbaik untuk rumah pencuri secara keseluruhan. Selain itu, kalian juga memiliki metode yang bertahan hidup dan tidak dapat diperbudak, jadi kurasa aku tidak perlu khawatir tentang kalian. Di sisi lain, jalanku ke depan akan berbeda mulai sekarang, dan Inter seharusnya cukup membantu. Kalian berdua perlu bertumbuh sekarang karena menurutku begitu aku selesai dengan misi yang merepotkan ini, kita akan menghadapi lebih dari 10 benua. Ekspresi S sangat tegas karena niat membunuh muncul di matanya, membuat kedua wanita itu merinding seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mendengar kata-katanya selanjutnya. Bahkan surga mungkin akan sangat terlibat setelah aku menyelesaikan misi berikutnya bab 812 pertemuan pemimpin Sekte 1. 12 bulan telah berlalu sejak manusia memulai serangan terhadap pasukan ras iblis dan iblis. Akibatnya, mereka yang bisa melarikan diri dari benua itu telah melarikan diri, dan mereka yang malang yang tersisa sekarang berada dalam pelukan kematian atau bersembunyi seperti tikus, tidak lagi berani menunjukkan kehadiran mereka. Lebih jauh lagi, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, hampir setiap manusia yang memiliki pengaruh sekarang tahu mengapa 5 sekte kuno tiba-tiba mengambil tindakan yang begitu kejam. Manusia yang dikirim oleh 5 sekte kuno dalam sebuah ekspedisi mampu merebut seluruh wilayah rahasia tepat di bawah hidung ras sekutu dan bahkan mendapatkan 2 teknik kultivasi alam ke-8 yang melegenda. Rumor-rumor ini menyebabkan hampir setiap manusia yang berkuasa menjadi bersemangat dengan ambisi dan keserakahan karena mereka semua ingin mendapatkan teknik-teknik itu. Karena kucing itu sudah keluar dari karung, 5 sekte kuno memutuskan untuk menggunakannya untuk keuntungan mereka. 6 bulan lalu, mereka semua secara kolektif mengumumkan program baru yang disebut Tanah Suci Manusia. Program Tanah Suci Manusia menawarkan siapapun yang berpotensi dan berjasa untuk langsung masuk ke alam rahasia, dan siapapun yang bergabung akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kedua teknik pengembangan tersebut. Saat kelima sekte mengumumkan program ini, setiap manusia menanggapi dengan gembira, dan sebagai hasilnya, hampir semua orang telah melupakan pencuri yang sulit ditangkap, pencuri langit, dan mereka semua fokus untuk mendapatkan simpati dari sekte kuno. Pada saat ini, pemimpin sekte dari 5 sekte kuno sedang mengadakan pertemuan rahasia. Patriark Azure Sane berbicara dengan nada tegas, "Pemimpin sekte, terima kasih telah berkumpul dalam waktu yang singkat, tetapi ini tentang masa depan ras kita, dan ini tidak bisa ditunda." N0 Velus B. C0 meter. Sosok tinggi berpakaian hitam, dengan wajah tersembunyi di balik tudung dan topeng merah tua, berbicara dengan nada serak yang dipenuhi dengan kedengkian. "Sebelum kita mulai, Patriark Azure, saya ingin tahu status rombongan ekspedisi. Saya tidak dapat menghubungi putri saya. Apakah ada sesuatu yang Anda sembunyikan dari saya?" Sosok hitam ini adalah pemimpin sekte Dark Nightmare Sect, Nightmare Urat. Azure Patriark, Sane menjawab dengan dingin, "Wajar saja jika pemimpin sekte tidak bisa menghubungi putrimu. Tidak semua orang dari rombongan akan kembali. Yang muda-mudi tetap tinggal di alam rahasia dan berkultivasi dalam teknik kultivasi alam ke-8. Aku heran kalian masing-masing tidak memberitahu kalian hal itu." Nightmare Urat membalas dengan nada yang sama, "Memang aku diberitahu seperti itu, tetapi kau tahu, aku merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Kudengar setengah dari perwakilan sekte kita juga tinggal di belakang, dan pihakmu kebetulan yang menghubungi mereka. Aku ingin kau melakukan sedikit bantuan ini dan mengatur agar aku berbicara dengan putriku. Atau percayalah, kita berdua akan memiliki masalah yang sangat besar." Mata Azure Patriark Sane menyipit karena sikap tidak hormat Nightmare Urat, sementara para pemimpin sekte lainnya tidak terlalu terkejut dengan sikap kurang ajar Nightmare Urat.
Karena mereka semua tahu hanya orang gila ini yang berani berbicara dengan Azure Patriarch dengan nada seperti itu dan bahkan mengancamnya. Lebih jauh lagi, mereka semua tahu salah satu alasan terbesar mengapa Nightmare Wrath bersikap begitu blak-blakan hari ini adalah karena ketidakhadiran Grand Azure Elder dan Primewan. Jika mereka berdua hadir, Nightmare Wrath mungkin akan menahan diri, tetapi karena keberadaan mereka tidak diketahui dan Sekte Gunung Angin Biru tampaknya mencoba menyembunyikannya tetapi tidak bisa karena rumor yang beredar. Tanpa kedua dukungan itu, Sekte Gunung Angin Biru tidak memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai sekte terkuat di benua Angin Biru. Namun, Patriark Azure juga bukan orang yang mudah menyerah, dan dia menjawab dengan dingin, "Aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Tetapi aku tidak bisa menjanjikan apapun kepadamu karena bahkan aku tidak dapat menghubungi mereka kecuali mereka menghubungiku. Meskipun begitu, jika kamu masih ingin menimbulkan masalah saat kita berjalan di atas es tipis, aku menyambutmu untuk mencoba. Aku yakin begitu kita mulai bertarung secara internal, iblis, setan, pemburu, binatang buas, peri, dan semua ras yang mengasah pedang mereka tidak akan ragu untuk menggunakannya pada kita. Jangan lupa tanpa Tetua Agung dan Perdana Satu, kita harus bersatu untuk bertahan hidup sampai mereka kembali." Riak-riak kuat muncul di antara kedua pemimpin sekte yang membuat atmosfer menjadi sangat mencekik. Namun, Azure Patriarch tidak hanya mengancam Nightmare Wrath. Dia juga mengancam tiga pemimpin sekte yang sedang bertengkar karena dia tahu, tidak seperti Nightmare Wrath, yang tergila-gila pada putri satu-satunya, ketiganya lebih mengutamakan keuntungan daripada hubungan. Saat ini, kedua teknik kultivasi itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan apa saja untuk mendapatkannya, dan mereka semua tahu bahwa Azure Elder pertama adalah makhluk paling kuat yang hadir dalam rombongan itu, dan jika dia tiba-tiba memutuskan untuk melarikan diri bersama mereka, mereka mungkin akan mati karena penyesalan. Itulah kartu truf terbesar Azure Patriarch untuk tetap berada di posisi pemimpin kolektif. Seperti yang diharapkannya, pemimpin sekte Soul Flame dalam jubah tau putih berbicara sambil melepaskan auranya pada Nightmare Wrath dan berkata dengan senyum dingin, "Pemimpin sekte Nightmare Wrath, mohon pertimbangkan kebaikan umat manusia terlebih dahulu. Aku yakin putrimu baik-baik saja, dan pasti ada alasan bagus karena dia belum menghubungimu. Saat ini, kita perlu bekerja sama untuk menghentikan kemajuan makhluk-makhluk keji itu." Berbicara dengan genit, tetapi auranya sama mengerikannya dengan Soul Flame Venerable. Dia adalah pemimpin sekte Yin Flower Sect, Nyonya, Soul Flame Venerable baru saja mengambil kata-kata dari mulut Nyonya ini. "Old Urat, tolong tenanglah sedikit untukku." Seorang wanita tenang dengan sosok yang memikat dan wajah seperti peri berbicara dengan genit, tetapi auranya sama menakutkannya dengan Soul Flame Venerable. Dia adalah pemimpin sekte Yin Flower Sect, Nyonya Yin Flower. Terakhir, raksasa kekar setinggi 2,9 meter dengan kulit perunggu, kepala botak, dan janggut hitam panjang juga melepaskan auranya ke Nightmare Wrath dan berbicara dengan mata menyipit. Penguasa binatang ini juga bersama para pemimpin sekte lainnya. "Kita tidak mampu untuk saling bertarung ketika begitu banyak yang dipertaruhkan." Niat membunuh tiba-tiba bersinar di mata pemimpin sekte penjinak binatang, penguasa penjinak binatang saat dia berbicara dengan kejam. "Atau apakah menurutmu aku tidak ingin menagih hutang para tetua sekteku dan kematian binatang buas yang berharga itu?" Ekspresi Nightmare Wrath tersembunyi di balik topeng merahnya, tetapi aura keempat pemimpin sekte yang membebaninya bukanlah lelucon, dan Patriark Azure memiliki seringai kemenangan di wajahnya. Sebagai seorang pembunuh, dia tahu atmosfer ini tidak menjanjikan apa-apa selain hal buruk baginya, jadi dia akhirnya mundur. Sekelompok budak karena keserakahan. Dia mencibir dengan niat membunuh, tapi ingat kata-kataku, jika sesuatu terjadi pada putriku, aku bersumpah untuk membunuh setiap orang yang kau cintai dengan tanganku sendiri, dan kemudian aku akan membunuh kalian semua. Niat membunuhnya hampir terwujud pada saat ini sebelum menghilang bersama auranya. "Sekarang, mari kita dengar apa yang ingin kau katakan, dasar bajingan tua yang licik." "Sekarang, mari kita dengarkan apa yang ingin kau katakan, dasar bajingan tua yang licik." Azure Patriarch Sane mengerutkan kening mendengar kata-kata kasar Nightmare Wrath. Jika mereka tidak membutuhkan semua ahli di pihak mereka untuk bekerja sama, maka orang pertama yang harus disingkirkan seharusnya tidak lain adalah Nightmare Wrath. Namun saat ini, manusia membutuhkan seseorang dengan keterampilan Nightmare Wrath bahkan lebih dari Azure Patriarch, dan itulah sebabnya pelanggaran Nightmare Wrath akan dimaafkan entah ada yang suka atau tidak.
Azure Patriarch memutuskan untuk langsung ke intinya, atau dia mungkin kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang akan disesalinya, dan itu yang diinginkan orang gila itu. Saya meminta pertemuan ini untuk membahas 3 hal, dan saya ingin kerja sama penuh kalian karena ini akan menentukan nasib seluruh ras kita. Pertama, saya menyesal memberitahu kalian semua bahwa Putri Iblis dan Adipati Iblis yang buron masih dalam pelarian, dan mereka berdua menjarah salah satu gudang kita di Sekte Gunung Angin Azure bagian Barat. Lebih jauh lagi, aku punya alasan kuat untuk percaya bahwa semua rumor itu disebarkan oleh mereka berdua, dan mereka juga memberikan informasi kepada pihak mereka. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat Beast Tamer Lord, itulah mengapa aku butuh bantuan Beast Tamer Lord untuk melacak mereka secepat mungkin, atau kita tidak bisa beroperasi dengan tenang. Apakah aku salah dengar? Azure Patriarch yang perkasa meminta bantuan orang lain. Nightmare Aura tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang Sane dengan suara penuh penghinaan. Setidaknya Azure Patriarch tahu kapan harus mencari bantuan daripada hanya membunuh orang tak bersalah saat kau merasa frustrasi seperti anjing gila. Beast Tamer Lord mengejek dengan nada mengejek, N0 Velus B, C0 meter. Dia mungkin memiliki dendam terbesar terhadap Nightmare Aura karena banyak tetua dan muridnya telah tewas di tangan Dark Nightmare Sect. Rumor mengatakan bahwa Nightmare Aura pernah membunuh wanita Beast Tamer Lord. Soul Flame Venerable menimpali dengan senyum ramah, baiklah, tuan-tuan, kita di sini bukan untuk menebar perselisihan di antara kita sendiri. Mereka tidak dalam hubungan yang baik satu sama lain, tetapi sekarang mereka harus bekerja sama untuk melawan perang yang mematikan ini. Namun, itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena Nightmare Aura belum selesai dengan provokasinya, terutama ketika ia disebut anjing gila. Jika ia tidak membuktikan bahwa Beast Tamer Lord benar, bukankah ia akan disebut anjing gila tanpa alasan? Namun targetnya tetap Sane, yang memiliki urat tebal yang menonjol di pelipisnya. Karena kau mencari bantuan, mengapa kau tidak sepenuhnya jujur tentang hal itu? Aku cukup yakin hidung anjing ini dapat menemukan Ratu Peri dan Putri Pemburu juga. Kata-kata ejekan Nightmare Aura menyebabkan perubahan besar pada wajah Sane dan perhatian para pemimpin sekte lainnya juga tertarik oleh kata-kata itu. Mereka bukan orang bodoh, dan mereka langsung menyadari perubahan pada ekspresi Sane, dan mereka tahu kata-kata Nightmare Aura tepat sasaran. Sane tahu dia baru saja membuat kesalahan besar, dan kesalahan yang lebih besar lagi adalah membuat Nightmare Aura marah. Namun, tidak ada gunanya menyesali apa yang telah terjadi karena cara para pemimpin sekte lainnya memandangnya saat ini. Dia tahu mereka tidak akan terpengaruh oleh alasan-alasan sederhana lagi. Nyonya Yinflower menyipitkan matanya yang seperti mutiara dan bertanya dengan nada lembut yang mengandung pesona aneh, tidak perlu menyembunyikannya dari kami, Azure Patriarch. Kepercayaan datang dua arah. Sane mencibir dingin saat ini, tidak perlu menggunakan seni pesonamu padaku, aku tidak selemah itu. Dia kemudian menatap Nightmare Aura dengan sedikit niat membunuh dan bertanya, bagaimana kau tahu, dan sudah berapa lama? Apakah kau ada hubungannya dengan pelarian Hunter Princess? Saat ini, misteri ini adalah cemoohan terbesar di hati Sane, hilangnya Hunter Princess dan para pelayannya, keterlibatan aneh Azure Elder ke-7, dan terakhir, kebodohan Azure Elder ke-3. Fakta-fakta ini adalah sesuatu yang membuat Sane dan banyak tetua lainnya terjaga beberapa malam berturut-turut, namun mereka bahkan tidak dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi pada hari malang itu. Namun, mereka semua secara alami memiliki satu tersangka umum yang dapat melakukan sesuatu seperti ini, pencuri yang sulit ditangkap, Sky Stealer. Namun, insiden ini sangat mereka sembunyikan, namun Nightmare Aura entah bagaimana mengetahuinya, dan Sane tidak dapat menahan diri untuk tidak mencurigainya sekarang dan bertanya-tanya apakah orang ini telah menculik Hunter Princess sehingga dia dapat mengeksploitasi para pemburu sendirian. Namun, Azure Patriarch menolak untuk percaya bahwa orang ini dapat mempengaruhi atau mengendalikan Azure Elder ke-7 sampai-sampai dia bahkan mengorbankan kesuciannya hanya untuk membiarkan para pemburu itu melarikan diri dan bahkan tidak dapat mengingat satu hal pun. Nightmare Aura, dengan tenang namun mengejek, menjawab, jika aku memberitahumu ini, bukankah aku akan mengungkapkan semua rahasiaku? Tapi jangan khawatir, aku dapat bersumpah sampai mati bahwa aku tidak terlibat di dalamnya. Untuk berjaga-jaga jika pikiranmu yang cerdik berjalan ke arah yang salah. Jadi itu benar, Putri Pemburu tidak lagi dalam tahananmu, dan bagaimana mungkin Ratu Peri muncul di sini?
Mengapa kita baru mendengarnya sekarang? Ekspresi Soul Flame Venerable tegas saat dia menuntut. Mereka jelas tidak diberitahu tentang bagaimana Ratu Peri adalah seorang prajurit bayaran untuk melindungi Alina saat para leluhur pergi, dan orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia seperti itu. Namun karena kebodohan mereka sendiri, mereka mencoba menahannya alih-alih membentuk aliansi dengannya, dan karena alasan ini, siapapun yang datang untuk menyelamatkan Alina mendapat kesempatan untuk melakukannya dengan lancar. Ayolah, apakah kalian pikir orang yang tidak kompeten akan mengakui ketidakmampuan mereka sendiri? Nightmare urat dengan dingin mengejek ekspresi Sane yang pucat dan gelap, dia tahu dia telah memojokkannya dengan menggunakan rencana keduanya. Jadi sekarang saatnya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bagaimana dengan ini? Aku akan melacak para pelarian itu untukmu jika kalian mengizinkanku mengobrol dengan putriku, dan aku dapat meyakinkan kalian bahwa aku sepenuhnya mampu melakukannya hari ini. Sebuah perahu layar kecil yang diselimuti kabut ungu halus memasuki garis batas laut benua iblis, N0V Epsilon Lus B, C0 meter. Seorang pria setengah baya pucat dengan wajah tampan dan perawakan ramping sedang duduk bersila di atas perahu layar kecil itu sementara rambut putihnya yang panjang bergoyang tertiup angin dingin, dan matanya yang dingin yang dipenuhi dengan perubahan hidup menatap garis besar tanah yang gelap. Siapa yang mengira akan semudah itu untuk mendekati benua iblis? Sebuah suara serak tua yang melankolis terngiang di kepalanya, penuh dengan tontonan. Kurasa kita harus berterima kasih kepada penipu kecil itu. Suara serak lainnya terdengar dengan sedikit kebencian. Ekspresi tenang pria parubaya itu hancur, dan dia mengerutkan bibirnya saat dia meratap dengan suara serak. Kalau saja kalian berdua tidak kehilangan gumpalan jiwa, pengambilan ini akan lebih mudah. Meskipun iblis telah mengirim pasukan besar mereka ke benua angin biru, jangan lupa mereka selalu tak terduga, dan mereka tidak memiliki dendam yang dalam terhadap pencuri kecil itu seperti iblis, jadi aku cukup yakin itu tidak akan semudah perjalanan kita ke benua iblis. Aku tidak pernah mengira seekor anak anjing kecil akan menipu kita seperti ini suatu hari nanti. Tapi aku bukan orang yang harus disalahkan, tapi nomor satu yang harus disalahkan. Kalau bukan karena dia memberinya gumpalan itu terlebih dahulu dan kontrak jiwa, aku tidak akan pernah mempercayainya dan bahkan memberinya invasi jiwa. Suara pertama menggerutu dengan frustrasi. Bukan salahku kalau penipu kecil itu begitu licik dan bahkan mampu memutuskan kontrak jiwa setelah menipumu untuk melakukan invasi jiwa. Sekarang dia memiliki seni terkuat kita, dan siapa yang tahu di mana dia berada, dan satu-satunya petunjuk yang kita miliki adalah gadis pemburu itu. Suara kedua terdengar sama frustrasinya. Pria parubaya itu mencibir dengan muram, kita akan dapat menemukan pencuri itu begitu aku berhasil menggabungkan kepingan jiwa dan gumpalan jiwa lainnya denganku. Itulah sebabnya pengambilan ini jauh lebih penting. Daripada keberuntungan, kepingan jiwa dan gumpalan jiwa terakhir harus berada di tangan murid pengkhianat kita, dan kita tidak dapat menghadapinya tanpa mengambil keempat kepingan jiwa dan gumpalan jiwa terlebih dahulu. Matanya bersinar dengan niat membunuh, jadi setelah usaha ini, kita akan mengejar pencuri kecil itu dengan semua yang kita miliki, atau kita bisa melupakan tentang membalas dendam dan semua hal yang telah dicuri bajingan pengkhianat itu dari kita. Kabut ungu di sekitar perahu layar tiba-tiba meningkat dan tampak seperti api ungu saat kecepatan perahu layar meningkat pesat saat menuju ke arah benua iblis. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi berlawanan dari benua iblis, kapal besar lainnya sedang menuju ke pantai gelap benua itu. Sosok berkerudung tinggi berdiri di tiang-tiang, dan dua mata hitam pekat yang berkilau gelap menatap ke arah benua iblis yang mendekat dengan cepat dengan sedikit antisipasi dan keyakinan. Ras terkuat di dunia, aku biarkan mereka mengenal rasa takut. Sebuah suara merdu yang dipenuhi dengan kesombongan dan kerinduan terdengar, hanya dengan begitu aku akan menjadi pedang terkuatnya dan... Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di kapal besar lainnya, sosok berkerudung lainnya menatap pemandangan indah yang mendekat dengan mata yang cerdik namun nakal. Begitulah memberiku pilihan. Pada akhirnya, dia punya agendanya sendiri, betapa khasnya dia. Tetap saja, aku akan menunjukkan padanya apa yang bisa kubangun dari awal, dan kemudian. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di dalam ruangan kosong, tidak ada apapun selain 9 simbol yang terukir di 9 titik berbeda di ruangan ini, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Namun, tepat pada saat ini,
sosok transparan yang duduk bersila mulai terwujud sebelum mulai berubah menjadi jasmani sebagai rona emas samar yang berkilauan di sekitarnya. Dalam beberapa saat, sosok itu sepenuhnya terwujud, dan sosok berkerudung gelap dengan burung hantu yang mengesankan terukir di punggungnya muncul. Tentu saja itu adalah Es, yang sedang duduk bersila, tetapi beberapa saat yang lalu, tampaknya tidak ada apa-apa, dan bahkan sekarang, terlepas dari penampilannya, tidak ada yang bisa merasakan kehadirannya sama sekali, seperti dia adalah hantu. Tiba-tiba, dia mulai memancarkan gelombang yang kuat, dan angin keemasan berputar di sekitar sosoknya. Lebih jauh lagi, sekarang sosoknya tampak digariskan dengan cat hitam pekat. Dengan demikian, sosok Es kembali menjadi halus sebelum menghilang, dan beberapa saat kemudian, dia muncul kembali seperti sebelumnya dan kemudian menghilang lagi. Proses aneh ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia menerima panggilan rumah. Muncul kembali di ruangan kosong itu lagi, semuanya berubah menjadi normal, dan kemudian dia menerima panggilan itu. Kami telah muncul di pulau yang ditandai No, rute laut tak berujung No, saluran laut rahasia manusia yang tak berujung seperti yang Anda perintahkan kepada saya. Sekarang apa? Suara Inter yang kesal terdengar jengkel. Di balik topengnya, bibir Es melengkung dalam senyuman yang dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang, Anda harus menunggu. Saya akan berada di sana dalam 3 hari. Tunggu, bagaimana mungkin? Suara Inter terdengar terkejut, bukankah alam rahasia itu lebih jauh dari benua iblis? Bagaimana kau bisa berada di sini hanya dalam 12 bulan? Katakan padaku, jujur saja, apakah kau memiliki kapal kelas 9 atau semacamnya? Menanggapi pertanyaan Inter yang tidak percaya, Es terkekeh misterius, jika aku memiliki harta karun seperti itu, aku akan sampai di sana lebih awal. Kau butuh waktu 8 bulan hanya untuk meninggalkan benua angin biru, dan jika aku tidak menemukan cara untuk meningkatkan kecepatanku, aku khawatir kita semua akan berada dalam masalah yang sangat besar. Aku akan menjelaskannya begitu aku bertemu denganmu, tetaplah di pulau itu dan jangan beritahu adikku, aku ingin memberinya kejutan, dan aku harap dia baik-baik saja seperti yang kau katakan padaku, atau kita berdua akan punya masalah serius. Bisakah kau bersikap bersyukur dan tidak mengancamku di saat berikutnya? Inter menggerutu dengan marah, terserahlah, karena kau datang lebih awal, ini berarti aku bisa kembali ke rumahku dan akhirnya bisa beristirahat. Aku sudah muak menjadi pengasuhnya. Es terkekeh sebelum mengakhiri panggilan, dan matanya bersinar dengan antisipasi yang luar biasa sebelum kekhawatiran muncul. Sekarang setelah aku sedekat ini untuk bersatu dengannya, mengapa aku merasa gugup? Apakah karena sekarang aku harus menemukan keberadaan serikat pada waktunya? Es tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah karena dia tidak pernah menyangka akan merasakan kegelisahan seperti itu ketika dia begitu dekat untuk akhirnya bertemu dengan Alina di tengah lautan yang tak berujung itu terdapat sebuah pulau kecil yang terisolasi, seperti pulau-pulau lain yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di lautan yang tak berujung ini. Lebih jauh lagi, ki dari pulau-pulau ini sangatlah sakral, dan itulah sebabnya tidak ada penduduk di sana. Pulau-pulau semacam ini sebagian besar digunakan dalam situasi yang ekstrim. Ada beberapa perkemahan di tengah pulau yang terisolasi ini yang diamankan dan disamarkan oleh beberapa formasi yang kuat. Hanya beberapa meter dari lokasi perkemahan, di tepi pulau ini, sebuah sosok yang anggun dan menggoda yang mengenakan jubah hitam berdiri menghadap ke laut yang tak dapat ditembus. Saat angin laut yang dingin menyapu wajahnya yang terselubung, rambut peraknya yang panjang berkibar di udara seperti api perak sementara matanya yang perak cemerlang mengandung kerinduan saat dia hanya menatap cakrawala. Butuh waktu lama bagi kami untuk melarikan diri dari tempat itu, dan sekarang aku harus menunggu lebih lama lagi. Sungguh tak tertahankan, Alina bergumam dengan suaranya yang merdu dengan sedikit rasa kesal, aku ingin tahu bagaimana dia akan bereaksi. Dia tiba-tiba berhenti saat merasakan seseorang mendekatinya tetapi tidak menoleh karena dia bisa tahu dari pola berjalannya siapa orang itu. Wanita anggun berambut perak lainnya dengan wajah oval yang mempesona mengenakan jubah putih berjalan mendekat. Dia adalah Lilian, pelayan kerajaan Alina. Lilian berhenti tepat di samping Alina dengan ekspresi gelisah di wajahnya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Namun, Alina tampaknya tahu apa yang membuatnya gelisah saat dia dengan tenang berkata, sekarang aku tidak mau mendengarkannya, dia mengirimmu untuk membujukku, ya. Sungguh tipikal kakek, yang selalu memperhatikan klan Es Perak. Kemudian dia akhirnya menatap langsung ke mata Lilian yang terkejut dan dengan dingin berkata,
tapi jawabanku padamu juga akan sama, aku tidak akan mengubah jalanku. N0 Velus B, C0 meter. Lilian menggigit bibir bawahnya karena dia tahu tidak perlu lagi berpura-pura karena Alina bukanlah orang bodoh seperti yang terlihat setiap kali saudara laki-lakinya itu ikut campur. Tetapi kali ini, dia bilang kita harus pulang dulu dan baru mengajak saudaramu. Bukankah akan lebih aman untuk kalian berdua? Aku cukup yakin bahwa Lord Skysteller juga tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Kita tinggal menyuruhnya pergi ke benua darah saja. Akan jauh lebih cepat karena, menurut Nona tanpa wajah, dia datang dari suatu tempat di sekitar benua yang dihuni iblis. Dia seharusnya sudah berada di sekitar kita sekarang, kan? Ekspresi Lilian berubah lebih cerah saat dia menjelaskan, dan Alina mendengarkannya tanpa memotong pembicaraannya. Mata Alina menyipit karena dia tidak langsung membantah karena kata-kata Lilian. Cukup logis, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawanya demi diriku sendiri lagi. Karena dia sudah membuat rencana, kita akan mengikutinya tanpa bertanya apa-apa. Jangan lupa siapa dia sekarang. Karena dia menyelamatkanku dan sekarang bersedia bertemu denganku, itu berarti dia mempercayaiku tanpa syarat, dan dia seharusnya mengharapkanku untuk mempercayainya juga. Aku tahu apa yang dikhawatirkan kakek dan mengapa dia mendesakku untuk pulang, tetapi aku tahu jika aku melakukannya, dia mungkin tidak akan pernah setuju untuk bertemu denganku lagi dan menganggapku sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Bahkan jika aku menuntut untuk mengubah rencana, wanita itu pasti akan mempermasalahkannya, jangan lupa dia tidak pernah membiarkanku berbicara dengannya. Jadi, jangan hancurkan ini untukku, kalian berdua. Dia benar-benar memohon menjelang akhir. Lilian merasa malu saat menatap mata Alina yang hampir berkaca-kaca. Dia tahu betapa Alina sangat ingin bertemu dengan S dan bagaimana hal itu hampir menghancurkannya lebih dari siapapun ketika dia mengetahui kehancuran kota Riverflower dan kemungkinan kematiannya. Lebih jauh, S juga telah membuktikan lebih dari cukup bahwa dia benar-benar peduli pada Alina meskipun identitasnya sensitif, jadi dia juga ingin mereka bertemu. Namun masalahnya adalah Herman, yang tampaknya masih bersikeras tidak membiarkan Alina bertemu dengan S. Setidaknya tidak seperti ini ketika mereka benar-benar dirugikan. Karena dalam 12 bulan terakhir ini, mereka semua memiliki gambaran tentang betapa mengerikannya Inter, dan dia juga tampaknya hanya menunggu kesempatan untuk membuang Herman dan Lilian jika mereka mencoba sesuatu yang aneh. Namun Herman adalah pria tua yang cerdik, dan dia berperilaku baik dan sepenuhnya bekerja sama dengan setiap permintaan Inter, tidak peduli seberapa konyolnya itu. Namun, sekarang setelah mereka akhirnya keluar dari benua manusia, dia akhirnya mulai menunjukkan taringnya. Namun dia masih menggunakan bujukan verbal karena jika Alina setuju, Inter tidak akan mencoba menghentikan mereka untuk pergi. Dia sudah menjelaskannya sejak lama. Namun, Alina bersikeras untuk bertemu S dan mengabaikan setiap kata Herman, dan sekarang, dia tampaknya mencoba memanfaatkan Lilian. Meskipun demikian, Lilian tidak sekeras kepala Herman dan sangat peduli dengan emosi Alina, bukan hanya tentang apa yang baik untuknya. Jadi, dia tidak mengatakan apapun lagi setelah mencoba sekali. Lilian kemudian mengubah topik pembicaraan untuk mengubah suasana hati dan berkata sambil tersenyum dengan nada menggoda, "Kau tahu, Putri. Kurasa kakek Herman takut bahwa kasih sayangmu terhadap saudara laki-lakimu, bukanlah kasih sayang seorang saudari, melainkan kasih sayang seorang wanita yang sedang dilanda cinta. Aku khawatir bahkan Nona tanpa wajah pun merasa masam padamu karena alasan yang sama, dan kau akan menghadapi persaingan yang ketat." Alina tiba-tiba mengerjap mendengar kata-kata nakal Lilian sebelum semburat merah muncul di wajahnya yang seputih salju, dan dia dengan cepat membalas dengan sedikit rasa malu, "Omong kosong. Kau harus berhati-hati dengan apa yang kau katakan, atau aku harus mengajarimu." Lilian tidak menyerah. Dia tersenyum penuh pengertian sambil terkekeh, "Kenapa kau begitu malu? Dia kan bukan saudara kandungmu, dan kupikir dia juga mencintaimu. Itu sebabnya dia melakukan semua ini. Kau seharusnya tidak ragu atau, yip." Lilian langsung menangis kesakitan ketika Alina mencubit pergelangan tangannya dengan wajah merah seperti manik-manik dan mata panik. "Jangan bicara omong kosong, atau aku akan benar-benar marah." Sementara gadis-gadis itu bermain-main, Herman muncul dengan wajah dingin, dan mereka langsung berhenti. Dia mendesah sedih ketika melihat mata Alina yang waspada dan merasa seperti penjahat. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, matanya mengerut karena heran.
Alina langsung menyadari bahwa bukan dia atau Lilian yang menyebabkan keterkejutan itu, ada sesuatu di belakang mereka. Dia pun berbalik, dan akhirnya, matanya pun terbelalak saat melihat siluet yang tampaknya terbang ke arah mereka. Apa itu? Binatang iblis. Mata Lilian menyipit karena mengamati dengan saksama saat dia melihat siluet yang terbang tepat ke arah mereka. Penglihatan Herman jauh lebih kuat daripada Lilian saat dia berkata dengan muram, itu jelas bukan binatang iblis, melainkan sosok humanoid yang terbang di atas suatu objek. Kurasa kita telah ketahuan, mereka masih dekat dengan benua angin biru meskipun telah meninggalkan pinggirannya, dan mereka tahu jika manusia mengetahui keberadaan mereka, mereka akan berada dalam masalah besar. Karena saat mereka masih berada di benua itu, hampir setiap hari, mereka harus menyelinap melewati kelompok pencari yang kuat dan hampir ketahuan 2 kali. Jika bukan karena keterampilan Inter yang menjijikan, mereka mungkin tidak akan pernah berhasil keluar ke sini tanpa menarik perhatian pada diri mereka sendiri terlebih dahulu. Kau mungkin salah, kakek. Alina berbicara saat itu juga karena dia juga bisa melihat siluet itu semakin dekat dengan mata menyipit. Sejauh yang kita tahu, orang itu mungkin seorang pengembara. Jangan lupa kita berada di tengah lautan yang tak berujung, dan ini adalah rute rahasia bagi manusia. Jadi, kita bukan satu-satunya yang mengetahuinya. Kita tidak bisa mencapai kesimpulan secepat itu. Tepuk, tepuk, suara tepuk tangan terdengar dari belakang mereka, dan mereka tidak perlu menebak siapa itu saat sosok anggun berkerudung berjalan keluar. Aku tidak mengharapkan yang kurang dari putri kesayanganku, dan aku merasa kecewa seperti biasanya padamu, orang tua. Suara sarkastis Inter terdengar saat dia berjalan mendekat. Ekspresi Herman menjadi dingin saat dia menatap Inter dan berkata, "Nona tanpa wajah, apa instruksimu?" Beginilah cara Herman bersikap di sekitar Inter, karena dia tahu wanita ini tampaknya membuat segalanya sulit baginya, tetapi menyingkirkannya jauh lebih melelahkan daripada yang bisa dibayangkan Inter. Alina, dengan sedikit rasa tidak senang, melirik Inter dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lilian kepadanya, jangan bilang dia benar-benar. Rona merah muncul di wajahnya lagi, tetapi matanya menjadi lebih dingin dari es. Apa yang ada dalam pikiranmu, Nona tanpa wajah? Jika tebakanku benar dan berdasarkan caramu menghadapi situasi seperti ini di masa lalu, kita akan membunuh orang asing itu, kan? Inter tidak bisa menahan tawa kecilnya saat dia menjawab, kau mengenalku dengan baik, putri. Sungguh, aku berharap, tetapi sayangnya, aku khawatir tidak ada seorang pun di sini yang cukup mampu. Jawaban Inter yang ambigu menyebabkan ekspresi para pemburu berubah sedikit karena mereka sama sekali tidak mengharapkan jawaban ini dari wanita kejam ini. Herman tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah gelap, apakah itu seseorang yang kau kenal? Sialan, dia saja sudah cukup membuat pusing. Dan sekarang jika ada yang lain terlibat, akan sangat sulit untuk mencapai apa yang kuinginkan. Mungkinkah dia sudah menebak niatku dan memanggil bala bantuan? Hati Herman mencelos saat dia merasa semakin takut pada pencuri misterius di depannya. Alina dan Lilian juga terkejut karena ini adalah satu-satunya penjelasan yang waras dan logis tentang orang misterius itu dan kata-kata Inter. Bibir Inter di balik topengnya melengkung membentuk senyum mengejek saat dia menatap Herman dan mengangguk. Pak Tua, tebakanmu benar kali ini, tapi sayangnya, kamu juga salah. Herman merasa sangat tidak nyaman dengan kata-kata Inter, tetapi dia tidak dapat memikirkan alasannya. Meskipun demikian, karena Inter telah memastikan bahwa itu adalah seseorang yang bekerja sama dengannya, maka tidak perlu menyerang atau menjadi khawatir. Para pemburu kemudian berbalik ke arah siluet itu, yang sekarang hanya berjarak lebih dari 1 mil. Sekarang mereka dapat melihat dengan jelas sosok berjubah gelap yang tinggi dengan tudung gelap, membuatnya melambai ke arah mereka sambil meninggalkan jejak merah tua. Apakah itu pedang? Alina terkejut saat menyadari sosok berkerudung itu terbang di atas pedang. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu mungkin terjadi. Mata Inter menyipit dengan sedikit rasa kesal, dia telah mempelajari beberapa trik baru, ya. Sungguh tipikal dia, orang ini. Herman bergumam saat dia juga tercengang oleh pedang terbang itu dan mencoba diam-diam menggunakan indera jiwanya karena orang itu berada dalam jangkauannya sehingga dia bisa menyelidikinya. Namun dia benar-benar terkejut karena indera jiwanya tidak mendeteksi apapun. Seolah-olah orang itu tidak ada sama sekali. Hasilnya sama ketika dia menggunakannya pada Inter. Namun masalahnya, orang itu menggunakan ki, tetapi dia tetap tidak mendeteksi yang lain, yang sangat aneh.
Sekarang dia mulai bertanya-tanya seberapa dalam kekuatan es dan bagaimana dia bisa membina para ahli seperti itu. Alina juga mencoba diam-diam menggunakan indera jiwanya untuk menyelidiki ki yang dipancarkan oleh pedang sebagai pengguna pedang itu sendiri. Dia langsung terpikat oleh cara yang tidak biasa dalam menggunakan pedang sebagai media terbang. Dia bahkan ingin mempelajarinya sendiri jika dia bisa menganalisisnya, tetapi seperti Herman, dia tidak mendapatkan apapun yang membuatnya agak bingung dan berpikir. Bisakah aku tanpa malu meminta orang ini untuk mengajariku? Karena dia bawahan es, dia tidak akan menolakku, kan? Namun, ketika orang di pedang terbang itu hanya berjarak 100 meter darinya, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang karena dia merasakan tatapan asing namun familiar padanya, dan kebingungan muncul di matanya. Pada saat ini, orang di pedang terbang itu berhenti hanya 10 meter di atas tanah dan para pemburu. Saat berikutnya, pedang di bawah kakinya tiba-tiba lenyap, begitu pula orangnya. Sebelum para pemburu sempat bereaksi, mereka semua terkejut karena sesaat kemudian, sosok berkerudung itu berdiri tepat di depan Alina yang kebingungan. Jantung Alina berdebar kencang saat itu, dan dia sama sekali tidak bereaksi saat dia melihat ke balik tudung yang gelap itu dengan bingung seolah-olah dia ingin mengintip melalui kegelapan itu dan melihat wajah orang ini yang tiba-tiba membuat jantungnya berdebar kencang karena perasaan hangat yang familiar itu. Namun, dia tidak perlu bersusah payah, karena orang itu melepaskan tudungnya, memperlihatkan wajahnya yang tak tertandingi di depan semua orang dengan pesona yang unik, wajahnya yang tak tertandingi, dengan dagu yang kuat dan tajam serta alis seperti pedang di atas mata biru tua, dipenuhi dengan kehangatan dan kegembiraan saat mereka menatap Alina. Rambut hitam pekatnya yang panjang menjuntai di atas bahunya yang kokoh dan lebar, dan dia tersenyum lembut penuh dengan nostalgia. Mata Alina yang tercengang mulai melebar karena tidak percaya saat wajah putih yang sangat tampan di depannya itu tumpang tindih dengan wajah kurus impiannya, dan perasaan akrab yang terpancar darinya membuatnya cukup jelas siapa orang misterius ini. Kak, dia ingin berteriak keras, tetapi suaranya yang lembut bergetar saat dia menatap mata biru tua yang familiar itu yang juga menatapnya. Dengan kelembutan, bahkan setelah 17 tahun berpisah, tidak ada yang tampak berubah di mata itu saat mereka menatapnya seperti yang dia ingat seolah-olah mereka tidak pernah berpisah. Es menatap rambut dan mata perak Alina karena tidak seperti yang diingatnya dan kerudung ungu yang menutupi separuh wajahnya, tetapi dia tahu pasti bahwa Alina memang adik perempuannya, sama seperti Alina yang tahu bahwa dia adalah kakaknya. Dasar bocah nakal, kau sudah tumbuh besar, kata Es sambil tersenyum lembut, merasa tidak nyata setelah akhirnya bertemu dengannya. Alina sedikit gemetar saat mendengar nada yang familiar itu, dan keraguan terakhir di hatinya lenyap menjadi asap. Dia tahu Es benar-benar berdiri di depannya, dan itu bukan mimpi. Karena itu tidak ada gunanya berdiri di sana dan merenungkannya dan saat berikutnya, langsung menerkam lengannya, memeluknya erat, takut dia akan menghilang. Es merasakan tubuh lembut di lengannya dan aroma uniknya tercium di udara, dan merasakan emosinya yang kuat, dia tahu dia bukan satu-satunya yang merindukan reuni ini dan memeluknya kembali seperti yang biasa dia lakukan di masa lalu. Meskipun mereka berdua menikmati momen kebersamaan itu sepenuhnya, bukan berarti para penonton tidak merasakan hal yang sama. Inter hanya menggerutu sementara ekspresinya tidak diketahui. Lilian benar-benar terpikat oleh penampilan Es dan hampir melupakan segalanya. Namun, Herman benar-benar tercengang ketika pertama kali melihat Es, bukan karena penampilannya yang luar biasa, sebaliknya, dia masih beranggapan bahwa Es akan membutuhkan 1 atau 2 tahun lagi untuk mencapai tempat ini, namun disinilah dia bersama Alina dalam pelukannya. Ini bukan hanya di luar perhitungannya, tetapi penampilannya telah membuat setiap rencananya menjadi sia-sia karena semua rencana itu berputar di sekitar Alina yang tidak melihat Es, setidaknya tidak ketika tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Namun, Es sekali lagi tampil di luar harapan semua orang, dan sekarang setelah dia akhirnya melihat Es, dia tahu bahkan jika dia mau, dia bukanlah tandingan Es dan Inter. Terlebih lagi, dengan kemampuan terbang Es dan kemampuan misterius itu, ia berhasil muncul tepat di depan Alina saat ia bahkan tidak dapat mendeteksinya. Sudah cukup jelas bahwa Es seharusnya jauh lebih menakutkan daripada Inter, yang merupakan bawahannya. Belum lagi, Es memiliki reputasi yang mengerikan sebagai pencuri yang sulit ditangkap, Skystealer, yang cukup bagi siapapun untuk menganggapnya serius hingga mereka tidak ingin mendapatkan tandanya yang terkenal itu. Namun, melihat Alina dan Es berpelukan seperti ini membuat Herman merasakan krisis yang kuat,
dan ia tahu jika ia tidak melakukan apapun, semuanya akan terlambat. Namun sebelum ia bisa melakukannya, Es tiba-tiba menatapnya dengan tatapan mengancam yang entah mengapa membuat Herman merinding. Es kemudian membuka mulutnya sebelum melirik Inter, aku ingin menghabiskan waktu dengan adikku sendirian. Kami akan kembali. Saat berikutnya sebelum siapapun dapat bereaksi, sosok Es dan Alina tampak dikelilingi oleh angin keemasan, lalu mereka berubah menjadi kabur dan menghilang di bawah tatapan mata semua orang yang bingung. Cih! Dia bahkan tidak menyapaku terlebih dahulu dan langsung kabur membawa harta benda berharganya yang kuperoleh darinya. Sungguh menyebalkan, gerutu Inter dengan geram. Herman, di sisi lain, menunjukkan reaksi yang sama sekali berbeda dari wanita yang kebingungan itu, kemana dia pergi. Dan kenapa kau tidak memberitahu kami tentang kedatangannya? Dia menanyai Inter dengan auranya yang tiba-tiba meroket. Inter menatap Herman seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh dan mencibir dengan jijik, apakah kau memenuhi syarat? Untuk mengetahui gerakannya, bagaimana kalau kau mencoba mengejar mereka dan melihat apa yang akan terjadi? Aku cukup yakin kau tidak punya nyali, orang tua, atau kau tidak akan lumpuh hanya dengan sekali pandang. Menyerahlah, kau sudah gila jika kau pikir kau bisa mengalahkannya atau mengalahkannya. Dia bukan seseorang yang ingin kau buat marah atau... Hehehe. Inter tertawa terbahak-bahak sebelum dia berbalik ke kiri menuju kemahnya karena dia tahu sekarang dia harus menunggu sampai Es kembali dan tidak ingin berdebat dengan Herman, atau dia tahu dia mungkin akan menamparkan si tua bodoh yang keras kepala itu. Lilian juga tersadar dari pingsannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik wajah Herman yang muram dengan tatapan menyedihkan dan mendesah, "Novelu, Sepce, 0M. Kakek, aku harap kamu mengerti bahwa putri bukan lagi anak-anak dan telah lama tumbuh dewasa. Dia lebih tahu daripada siapapun apa yang harus atau tidak boleh dia lakukan dan tanggung jawabnya. Jika kamu terus memperlakukannya seperti ini, aku khawatir." Dia mendesah sedih sebelum pergi sambil menggelengkan kepalanya. Herman berdiri di sana sendirian sambil melihat ombak yang mengamuk di laut saat matahari terbenam, dan dia tidak bisa tidak menyamakan ini dengan perasaannya sendiri. Pada akhirnya, desahan dalam keluar dari mulutnya saat matanya dipenuhi dengan kerumitan dan penyesalan yang mendalam. Apakah aku salah karena tidak mengambil anak itu atau menyingkirkannya untuk selamanya ketika aku punya kesempatan? Jika aku melakukannya, semuanya akan berbeda. Tuan tua, aku telah berdosa di pulau kecil lainnya. Es dan Alina duduk di pantai yang berdekatan sambil menyaksikan matahari terbenam yang indah. Alina bersandar di bahu Es dengan tatapan mata penuh kebahagiaan seolah-olah itu hanyalah mimpi. Namun, suara ombak, angin dingin yang bertiup melewatinya, dan kehangatan yang ia rasakan tidak bisa lebih nyata lagi. Novel, Usbcom. Aku merindukanmu setiap hari. Dia bergumam lembut pada saat ini untuk pertama kalinya. Es menikmati momen ini sama seperti Alina dan memiliki senyum lembut di wajahnya. Aku juga merindukanmu. Memikirkanmu, bertanya-tanya apa yang akan kamu lakukan, apakah kamu sehat dan menjaga dirimu sendiri. Sekarang melihatmu tumbuh menjadi wanita muda yang cantik, waktu benar-benar berlalu, bukan? Sudah 17 tahun, 3 bulan, dan 2 hari tepat sejak kita berpisah. Jadi ya, waktu berlalu dengan cepat. Alina menjawab dengan melankolis. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Alina dan terkekeh geli. Jadi kamu telah menghitung, ya? Alina mengangguk ringan sebelum meliriknya kembali dengan antisipasi. Tentu saja, bukan. Aku mungkin kehilangan jejaknya di beberapa titik. Selain itu, kamu tahu aku tidak pandai mengingat waktu. Es menjawab dengan jujur. Sedikit nostalgia melintas di mata Alina, dan alih-alih menjadi sedih, dia terkekeh, "Hehe, aku tahu kau mengingat bulan-bulan saat gajianmu diterima. Saat kau menerima gaji, bulan barumu dimulai, dan bulan sebelumnya berakhir." Es terkekeh nostalgia saat mengingat bagaimana dirinya dulu, kau membuatnya terdengar seperti hanya aku yang melakukan hal-hal konyol. Apa kau tidak ingat dirimu yang seperti ketan itu? Aku hampir bangkrut karena memberimu makan. Alina sedikit tersipu saat dia membalas dengan malu. Itu juga salah kakak. Kau seharusnya tidak membuatku kecanduan dengan masakanmu dan kemudian menuruti semua permintaanku. Kau bahkan menghabiskan semua tabunganmu untuk memenuhi permintaanku yang kekanak-kanakan. Dan kau juga tidak bisa membiarkanku mendapatkan pekerjaan. Es menjawab sambil tersenyum sambil menatap langsung ke mata Alina. Aku telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang kakak untuk adik perempuannya.
Lagi pula, uang itu akan membusuk karena aku tidak punya apa-apa untuk dibelanjakan. Jadi, jangan membuatnya terdengar seolah-olah aku menyesali apa yang telah kulakukan karena sungguh, aku tidak menyesalinya untuk sesaat dan akan melakukan hal yang sama jika diberi kesempatan lagi. Alina terpikat oleh kata-kata S dan tak dapat menahan rasa berdebar-debar saat mengingat S seperti ini, dan tampaknya S tidak mengubah segalanya. S masih peduli padanya seperti yang dilakukannya di masa lalu. Alina akhirnya menundukkan kepalanya dengan tatapan bersalah di matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu di kota itu dan seharusnya membawamu bersamaku. Kau tidak tahu betapa sedihnya perasaanku saat aku kembali dan melihat kehancuran kota bunga sungai. Aku pikir kau, aku tidak layak untuk mendapatkan perhatian atau cintamu. Kau telah melakukan begitu banyak hal untuk orang asing sepertiku, namun aku meninggalkanmu. Aku tidak tahu terima kasih, S dapat merasakan tubuh Alina yang gemetar dan emosi yang meluap-luap yang dipenuhi dengan penyesalan, kesedihan, rasa bersalah, dan perasaan negatif lainnya yang telah ia tanggung dan tekan dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Semuanya keluar seperti aliran air sekaligus sekarang setelah ia akhirnya bersatu dengan S. Bohong jika mengatakan S tidak memikirkan arah ini, tetapi ia tidak pernah menyalahkan Alina, sebaliknya, ia menyalahkan latar belakang mereka dan ketidakberdayaannya. S mendesah dan memeluknya, lalu berkata lembut, itu bukan salahmu. Kau seharusnya tidak menyalahkan dirimu sendiri atas sesuatu yang tidak dapat kau kendalikan. Saat itu aku hanyalah manusia biasa, dan kau berasal dari ras dan keluarga yang terhormat. Bahkan jika aku berada di posisimu, kurasa tidak akan ada yang berbeda. Mungkin memang sudah seharusnya terjadi seperti ini. Karena peristiwa masa lalu itu membuat kita menjadi seperti sekarang. Jika kakekmu tidak kembali tepat waktu dan memberimu pil itu, kau mungkin sudah mati. Dengan demikian, aku akan menyalahkan diriku sendiri atas hal itu sepanjang hidupku, sama seperti aku menyalahkan nasibku yang malang. Aku bahkan menyalahkan surga atas ketidakberdayaan dan ketidaktahuanku sendiri. Seorang manusia sepertiku tidak berhak mengharapkan apapun darimu atau siapapun. Jadi, jangan salahkan dirimu sendiri karena itu bukan salahmu sejak awal. Kita hanya dilahirkan berbeda dan dalam keadaan yang berbeda. Sebenarnya, jika kau membawaku bersamamu dan kakekmu datang lebih awal, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini dan tidak akan pernah bisa berdiri berhadapan denganmu atau berhadapan dengan keluargamu. Dan lagi pula, kau kembali untukku, bukan? Jadi, jangan salahkan dirimu sendiri kecuali kau tidak senang dengan keberuntunganku dan cemburu, ya. Kata-kata menggoda terakhir S membuat Alina menatapnya sejenak dengan linglung sebelum dia tertawa terbahak-bahak meskipun dia masih menyalahkan dirinya sendiri. Namun, kata-katanya memiliki pengaruh, dan dia tidak tampak begitu bejat lagi. Dia tidak melewatkan kesempatan ini dan melanjutkan, kudengar kau terkenal dengan sebutan peri pedang es, tapi maaf untuk mengatakan, aku bahkan lebih terkenal darimu, dan reputasiku menyambar seperti guntur surgawi. Jadi, jika kau cemburu, aku bisa mengerti dan mengirimkan sebagian reputasiku kepadamu. Hahaha, hentikan itu. Siapa yang iri padamu? Iya. Dan kau tidak terkenal tapi terkenal, dan jangan terdengar begitu bangga, atau kau mungkin akan menggigit lidahmu. Alina tertawa sambil membalas, dan rasa bersalahnya tampaknya hampir hilang, dan kebahagiaan menggantikan hatinya. S mencibir, memangnya kenapa kalau aku terkenal? Lagi pula itu sama saja, setidaknya akui saja gelarku jauh lebih hebat daripada gelarmu, kan? Tidak mungkin gelombang, Alina menggelengkan kepalanya dengan kuat. Setelah itu, keduanya tertawa terbahak-bahak, dan suasana suram itu pun lenyap, dan suasana menjadi ceria dan penuh nostalgia lagi. Setelah saling mengganggu lagi, Alina tidak lagi tampak seperti orang yang tidak tahu diri atau menyalahkan diri sendiri. Dia bahkan tampak dalam suasana hati yang jauh lebih ringan, seolah-olah sebuah gunung telah terangkat dari hatinya. Seolah-olah mereka berdua telah kembali ke masa lalu. Pada saat ini, dia bertanya kepada S dengan nada ragu-ragu, bolehkah aku bertanya kepada kakak bagaimana kamu menjadi pencuri langit? Mengapa kamu memilih menjadi pencuri daripada menjadi penanam ketenaran? Aku tahu kamu sepenuhnya mampu melakukan itu. Lalu mengapa menjadi musuh semua orang dan disebut pencuri? Suasana ceria tiba-tiba berubah saat pertanyaan ini muncul setelah pertanyaan Alina yang tiba-tiba,
Es menatapnya saat matahari terbenam kini telah berakhir dan kegelapan merayap di cakrawala. Keheningan aneh terjadi di antara keduanya. Pertanyaan Alina adalah sesuatu yang seharusnya menjadi pertanyaan banyak orang di seluruh dunia, dan Es tidak pernah memberitahu siapapun mengapa dia berjalan di jalan yang tidak bisa kembali ini padahal dia bisa menjadi lebih dari sekadar pencuri yang penuh kebencian. Jika Alina menanyakan pertanyaan ini 15 tahun yang lalu, Es tidak akan ragu untuk mengatakan bahwa karena Alina dia ingin menjadi pencuri sehingga dia bisa menyelamatkan hidupnya. Namun sekarang bahkan Es tidak tahu mengapa dia bersedia melakukan semua ini dan menjadi pencuri. Dia bisa saja mengatakan itu karena beberapa manipulasi keberadaan luar, seperti sistem, tetapi dia mengenal dirinya sendiri jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia tahu jika dia tidak mau, sistem tidak bisa memaksanya untuk melakukan apapun. Lebih jauh lagi, dia hanya perlu menyelesaikan misi, dan kemudian dia bisa tetap diam dan menjalani hidupnya dengan damai. Siapa yang bisa menghentikannya? Jadi, jawaban yang dimiliki Es saat ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Es 17 tahun lalu. Alina merasakan ketidaktahuan yang aneh dari Es untuk pertama kalinya setelah dia mengungkapkan pertanyaannya, dan sekarang setelah dia melihat ekspresi Es yang sedang merenung, dia merasa dia sama sekali tidak mengenalnya. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari masa lalu karena Es yang dia kenal akan menjawabnya dengan jujur tanpa berpikir dua kali. Namun sekarang, Es tampaknya dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya. Dia bahkan berpikir bahwa dia telah melangkah keluar dari batasannya dengan mengajukan pertanyaan itu. Dia bukan orang bodoh, dan setelah dia mengetahui tentang Es dari Dream Shatter, dia selalu berpikir bahwa dia mungkin telah memainkan peran terbesar dalam Es menjadi pencuri, dan itulah sebabnya dia merasa semakin bersalah. Dia hampir lupa bahwa mereka tidak lagi berada di masa lalu dan hanya menanyakan pertanyaan itu di saat-saat panas ketika dia jelas tidak siap untuk menerima jawaban yang mungkin menghancurkan mentalnya. Alina menggigit bibir bawahnya di balik kerudungnya dengan frustrasi karena keheningan itu hanya membebani dirinya seperti gunung, tetapi dia tidak menariknya kembali karena dia ingin Es menyalahkannya atas apa yang telah dia lakukan. Mungkin hanya dengan begitu dia bisa bertobat atas keegoisan dan dosa-dosanya. Es akhirnya tersenyum pahit saat dia berbicara, kamu selalu menanyakan pertanyaan yang paling sulit. Mari kita lihat, pertama, aku mungkin berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, tetapi aku akan senang jika aku berada di sana. Dengan demikian, aku diberi pilihan, dan karena pilihan itu, aku menjadi pencuri untuk menyelamatkan adik perempuanku dari kematian. Pada saat itu, bahkan aku tidak pernah berpikir bahwa aku mampu melakukan hal yang tidak bermoral seperti mencuri. Tetapi kamu akan terkejut mengetahui bahwa keputusasaan dapat membuatmu melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan bahwa kamu mampu melakukannya. Alina merasa hatinya ditusuk oleh ribuan pisau saat mendengar apa yang paling ia takuti. Namun Es melanjutkan dengan nada tegas, namun seiring berjalannya waktu, dan aku mulai berjalan di jalan yang menjijikkan ini, aku telah mempelajari banyak hal tentang apa yang disebut kebenaran, reputasi, ketenaran, moral yang tidak menentu, dan mencapai kesimpulan bahwa menjadi pencuri sama sekali tidak seburuk itu. Pada suatu saat, aku mulai menikmatinya, sensasi berjalan di ujung pisau, kegembiraan menemukan harta karun dan merampoknya hingga bersih. Kegembiraan itu datang setelah mengetahui seberapa banyak yang telah kucuri dan menemukan beberapa harta karun tersembunyi secara tak terduga, belajar tentang orang-orang dan rahasia dunia ini. Bagian terbaiknya adalah saat kau berjalan di antara orang-orang yang berdarah dan mencarimu tanpa meninggalkan satu batu pun. Tidak ada yang lebih baik daripada melihat mereka hancur saat mereka tahu mereka tidak dapat menangkapku, dan harta karun generasi mereka lenyap begitu saja dan tepat di bawah suara-suara mereka. Perasaan yang sama yang kurasakan saat aku hanyalah manusia yang tak berdaya. Senyumnya berubah gelap dan kejam pada titik ini yang membuat bulu kuduk Alina yang bingung merinding. Sekarang dia merasa sedang melihat orang yang sama sekali berbeda dengan moral dan kepribadian yang bengkok. Jadi, jangan pernah berpikir sedetik pun bahwa aku menjadi seperti ini karenamu. Kau memang pemicunya, tapi inilah yang ingin kulakukan sejak awal, seorang pencuri, tidak ada yang lain, dan aku akan menjadi pencuri lagi bahkan jika aku punya kesempatan lagi. Es berkata dengan cara yang mengesankan saat kegelapan aneh menjelajah jauh ke dalam matanya, membuatnya hampir tampak gelap gulita. Alina benar-benar tercengang dan agak lumpuh oleh ekspresi Es. Dia memiliki ilusi aneh bahwa kegelapan akan melahapnya sepenuhnya.
Tapi itu hanya berlangsung selama sepersekian detik sebelum ekspresi bengkok es kembali menjadi lembut, dan dia mendesah, itulah sebabnya aku pencuri yang suka berpetualang, bukan kultivator yang membosankan. Aku suka bepergian ke berbagai tempat, jadi itu nilai tambah. Sekarang kupikir kau berutang penjelasan padaku juga, kan? Alina tersadar dari lamunan saat melihat senyum lembut es dengan ketidakpastian. Dia masih bisa merasakan punggungnya berkeringat, jadi dia tahu itu bukan ilusi, dan dia baru saja berbicara dengan pencuri yang sulit ditangkap, Sky Stealer, bukan es. Meskipun demikian, dia sekarang merasa agak lega setelah mendengar alasan es yang tak terduga dan bengkok untuk menjadi dirinya sendiri, dan dia jelas tidak berencana untuk mengubah dirinya sendiri, bahkan untuknya. Sekarang setelah es menjawab pertanyaannya, dia tahu sekarang gilirannya, dan dia tahu persis penjelasan apa yang diinginkan es. Meskipun ingin mengatakan sesuatu, dia memutuskan untuk menyimpannya untuk terakhir, dan dia benar-benar berutang kebenaran tentang dirinya sendiri kepadanya. Dia akhirnya mulai berbicara setelah menata pikirannya, kau ingin tahu mengapa aku ada di sana, di tanah kota, begitu jauh dari rumah dan orang tuaku. Sebenarnya aku diasingkan dari benua darah saat aku baru berusia 2 bulan. Alina mengungkapkan dengan nada sedih, kakek Herman membawaku ke benua angin biru dan bersembunyi di dataran rendah. Manusia telah menyegelnya karena suatu alasan. Tetapi manusia dulunya adalah ras bawahan pemburu, dan kami mengetahui beberapa lorong tersembunyi di benua angin biru yang sudah lama terlupakan atau hanya diketahui oleh petinggi. Lorong kuno yang mengarah ke dataran rendah dari tanah kerajaan termasuk dalam kategori pertama, dan itulah sebabnya kakek Herman membawaku ke sini agar tidak ada yang dapat menemukan kami dan membesarkanku di hutan dekat kota bunga sungai tetapi tidak pernah membiarkanku berinteraksi dengan manusia manapun. Saat itu, aku tidak tahu latar belakangku. Aku hanya tahu bahwa orang tuaku telah meninggal dan kakek adalah satu-satunya keluargaku. Ia mengajariku kultivasi sehingga aku dapat melindungi diriku sendiri. Sampai suatu hari, kakek Herman mengajakku ke kota bersamanya hari itu karena aku ingin melihat seperti apa kota itu, dan mungkin dia mengira kota itu aman. Tetapi sebenarnya, dia bertemu dengan pemburu lain yang dikirim ke sini oleh klan kita dan diam-diam melakukan kontak dengannya melalui kemampuan garis keturunan unik klan kita. Namun, siapa yang mengira bahwa seorang ahli manusia entah bagaimana akan menemukan utusan itu dan mengikutinya ke kita. Itulah sebabnya kakek Herman dan utusan itu tidak punya pilihan selain memancingnya sejauh mungkin dariku, dan aku meninggalkannya sendirian di kota itu tanpa mengetahui apa yang terjadi. Dia kemudian menatap es, yang dengan penuh perhatian mendengarkan ceritanya dengan ekspresi lembut, dan berkata dengan lembut, sampai aku bertemu denganmu pada malam yang menentukan itu. Aku takut dia meninggalkanku dan takut sendirian. Namun, kamu menerimaku dan memperlakukanku dengan kemampuan terbaikmu, seperti saudara perempuanmu sendiri. Terlepas dari kondisi kehidupanmu sendiri, kamu memberiku yang terbaik. Waktu yang dihabiskan bersamamu mungkin adalah saat paling bahagia dalam hidupku sampai tiba-tiba aku jatuh ke dalam kebangkitan garis keturunanku, yang tidak kuduga akan terjadi saat aku mencapai usia 10 tahun seperti pemburu lainnya. Tapi tanpa tahu apapun tentang kondisiku, kau menjual rumah orang tuamu dengan harga murah agar kau bisa membelikanku beberapa pil alkimia. Namun, aku pergi bersama kakek begitu dia membantuku dengan pil yang dia tabung untukku, dan kemudian dia memberitahuku bahwa orang tuaku masih hidup, dan akhirnya aku bisa bersatu dengan mereka. Tapi aku pergi tanpa memberimu penjelasan yang tepat. Matanya kembali berkaca-kaca saat kenangan itu muncul lagi. Tapi dia tidak menangis dan melanjutkan. Setelah itu, akhirnya aku mengetahui kebenaran di balik pengasinganku. Itu karena dosa besar yang dilakukan kakek nenekku terhadap seluruh ras kita dengan mencoba melakukan semacam ritual dengan harta suci ras kita. Dengan demikian, leluhur darah secara pribadi bertindak dan mengeksekusi mereka di tempat, dan dalam amarahnya, dia hampir memusnahkan klan es perak kami. Namun, dia berhenti karena satu alasan, aku. Es terkejut dengan pengungkapan ini dan tetap diam untuk membiarkan Alina melanjutkan karena dia tiba-tiba merasakan kebencian darinya, dan matanya menjadi sangat dingin. Meskipun aku tidak tahu detailnya karena ayah dan ibu tidak akan banyak membicarakannya. Tetapi informasi yang mereka ungkapkan untuk menenangkanku adalah bahwa leluhur darah menemukan potensi besar dalam diriku. Jadi, sebagai imbalan karena aku menjadi muridnya, dia bersedia menyelamatkan orang tuaku dan tetap menjadi klan es perak. Namun,
dia memiliki syarat yang aneh yaitu aku harus dibesarkan jauh dari orang tua dan rasku selama 1 dekade. Sebelum masa pengasingan ini berakhir, aku tidak tahu apakah aku punya keluarga, latar belakangku, atau bahkan rasku. Lebih jauh lagi, jika aku tidak kembali atau ditemukan tewas setelah 10 tahun, klanku akan menderita kehancuran total. Itulah sebabnya mereka berdua dipaksa menandatangani kontrak. Jiwa ini dan membuat kakek Herman mengangkatku jauh dari benua dan mereka. Sampai masa pengasingan berakhir, dan akhirnya aku bisa kembali. Namun, segera semua orang menyadari potensiku karena begitu aku mulai berkultivasi dalam teknik kultivasi klanku setelah garis keturunanku terbangun, aku membuat kemajuan dengan kecepatan yang mengerikan. Lebih jauh lagi, aku memiliki ketertarikan aneh dengan pedang karena aku tampaknya mempelajari teknik pedang jauh lebih cepat daripada orang lain, bahkan para jenius, dan membangkitkan niat pedang elemenku. Begitu potensiku terungkap, gengsi klan Es Perak juga mulai meningkat, dan aku menjadi terkenal dalam waktu singkat. Namun, kegembiraan ini tidak berlangsung lama, karena ketika aku berusia 18 tahun, leluhur darah akhirnya mengulurkan tangan dan memanggilku, N-O-V-L-U-S-B-C-O-M. Kemudian dia memberitahuku tentang perjanjian yang telah dibuatnya dengan orang tuaku dan mengapa klanku yang sangat lemah tidak sepenuhnya dimusnahkan meskipun keempat klan lainnya memiliki niat seperti itu. Dia tampaknya memanipulasi seluruh ras dari balik bayang-bayang dan mengawasi setiap gerakanku. Aku merasa sangat tidak nyaman ketika dia mengungkapkannya dan memintaku untuk menjadi muridnya. Aku mungkin setuju, tetapi dia mengatakan kepadaku bahwa aku harus menandatangani kontrak jiwa dengannya dan kemudian tetap menyendiri bersamanya selama 500 tahun. Begitu aku menerimanya sebagai guruku, aku langsung menolaknya. Namun, entah mengapa, dia tidak tampak marah, sebaliknya, dia tertawa dan berkata, suatu hari, aku akan menyetujuinya, dan dia tidak akan memaksaku melakukan apapun. Dengan demikian, aku menjadi waspada terhadap leluhur darah, dan bahkan orang tuaku tidak berkomentar tentang hal ini ketika aku memberi tahu mereka. Mereka tampak tidak senang maupun marah dan hanya bersikap seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa dan menyuruhku untuk tidak mengungkapkan hal ini kepada siapapun. Namun, seiring dengan bertambahnya kekuatanku, aku mulai merasakan firasat buruk, sedemikian rupa sehingga aku menekan kecepatan kultivasiku sendiri. Mata Alina tiba-tiba berbinar saat dia berkata dengan gembira, sampai suatu hari, aku akhirnya bisa menyelinap keluar dari benua darah, dan apa yang terjadi setelahnya, seharusnya kau sudah tahu. Aku datang untuk mencarimu tetapi ditahan oleh leluhur penghancur mimpi, dan kemudian mereka menggunakanku sebagai umpan untuk memancingmu keluar.